Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul 30 hari tinggal di rumah tua. Cerita ini bermula saat aku memutuskan untuk mencari kerja pada 2013 silam. Bermodalkan niat dan fisik yang gak good looking, akhirnya temanku Wan menawarkan pekerjaan di daerah Banjarnegara. Bawaanku tak berat, hanya baju dan sedikit kenangan pahit mengiringi jalanku menuju kota yang lekat dengan wisata di Dieng ini. 2 jam lebih dari kota asal, sampailah di alun-alun Banjarnegara untuk rehat makan. Masih jauh, Wan? Tanya aku. Enggak, Bar. Nanti kita langsung cari kos ya. Duitmu ada kan buat kos? Jawab Wan penasaran. Tampang dan dompetku saat itu memang sedang akur mirisnya. Dengan jurus melasku aku menjawab, uangmu duluan, nanti gajian tak bayar. Hehehe. Oh alah, ya udah. Balas Wan singkat. Ternyata lumayan juga dari alun-alun sampai akhirnya ada warga menunjukkan rumah yang menerima kos-kosan dekat dengan tempat kerjaku nanti. Oh ya, aku kerja bareng Wan di usaha peternakan ayam potong milik keluarganya. Ketukan pertama pintu rumah cukup untuk penghuni rumah membukakan pintunya. Dan terlihat sosok ibu yang sudah tua, terlihat dari kerutan wajahnya, mempersilahkan kami buat duduk. Seperti sudah tahu kalau kami adalah calon penghuni rumah kosan ibu ini. Namanya Bu Sum. Raut mukanya sangat ramah menerima kami sebagai tamunya. Cari kosan, Mas? Tanya Bu Sum. Nggih, Bu. Yang kosong ada berapa kamar? Semua lagi kosong kok, Mas. Mau 2 kamar? Iya, Bu. Kompak kami menjawab. Bentar, Ibu bikin teh dulu ya. Oh iya, makasih, Bu. Jawab kami. Bu Sum melipir ke dapur membuatkan kami dalgona coffee. Teh anget maksudnya. Wan, rumahnya kecil gini, kamar kosnya yang mana toh? Tanya aku penasaran memperhatikan rumah bu kos yang aku yakini hanya memiliki 2 kamar tidur. Gak paham aku, tanya aja nanti. Mataku kemudian berhenti melirik seisi rumah setelah Bu Sum datang membawakan 2 cangkir teh hangat. Minum dulu, Mas. Kalau kos ada 5 kamar, yang 2 sekat kayu bukan tembok permanen. Sewa 150.000 per bulan 1 kamar. Nggak apa-apa kalau mau berdua. Bu Sum melanjutkan. Murah sekali pikir kami. Rasa penasaranku makin besar. Di mana letak kamar itu? Kamarnya yang mana ya, Bu? Tanya aku. Bu Sum tersenyum dan berdiri dari duduknya. Rumah kos ibu bukan di sini, tapi jalan ke atas lagi 200 meteran. Ibu antar sekarang, biar tahu ya. Kami berjalan kaki ke arah rumah kos itu, sampai tiba di jalan setapak dengan tapak batu kali di kebun yang lebih terlihat seperti bukit kecil, dengan rumah tua yang cukup besar. Ya, itulah rumah kos Bu Sum, yang seperti sengaja memisahkan diri dari gerombolan rumah warga di bawahnya. Ini kebun ibu, ditanami biar hijau. Rumahnya kayak gini, Mas. Lihat dulu aja dalamnya. Setelah sedikit mendaki, sampailah kami di depan rumah tua Bu Sum. Tidak terlalu terawat, tapi masih layak untuk ditinggali orang gak punya duit kayak aku. Ini dalamnya. Kamarnya pilih aja. Ada dapur di belakang, sebelah kamar nomor 5. Gimana, Mas? Bu Sum menawarkan. Gimana, Wan? 2 kamar yang murah. Cocok kan? Bisiku pelan pada Wan untuk memastikan. Ya oke lah, udah capek juga cari yang murah, jawab Wan. Bu Sum terus tersenyum dan akhirnya kami mengiyakan untuk tinggal di rumah tua ini. Kami bergegas turun kembali ke rumah Bu Sum. Motor selalu dititipkan di garasi rumah bu kos. Hanya kunci gerbang Bu Sum dan kunci rumah tua itu yang diberikan. Halaman depan dipenuhi tumbuhan dan pohon pisang sampai jambu. Jalan setapak untuk turun ke rumah warga hanya ditandai batu-batu sungai serayu yang tidak jauh dari rumah ini. Suara sungai juga terdengar. Hari itu juga kami bersihkan sisi rumah dan sedikit tumbuhan liar.
Tak terasa senja datang, lagu peradaban berdendang. Gak gitu maksudnya. Adzan maghrib berkumandang. Wan sedang serius menerima telepon dari entah siapa. Aku memutuskan untuk lebih dulu mandi. Bar, aku diterima kerja di sekolah di Bawang. Sebulan dikasih kos deket sana dulu. Aku gak jadi kerja sama bapakku. Kamu gak apa-apa sendirian toh? Teriak Wan dari balik pintu kamar mandi. Gak apa-apa Wan. Terus kapan mulainya? Jawabku. Aku habis sisa balik dulu ke Karangkobar, ngambil berkasku Bar. Lah, terus gak nginep dulu di sini? Langsung pulang dulu? Jawabku setelah keluar dari kamar mandi. Dadakan kok Bar. Ya sudah Wan, rezekimu itu. Wan pulang dengan motor dan tas bajunya. Aku lapar dan memutuskan untuk turun ke bawah mencari makan malam. Sesampainya di kamar kos, aku mematikan lampu tengah dan mengunci kamar untuk tidur. Mataku mulai kupaksa terpejam istirahat, tapi kupingku merasa terganggu. Pukul 10 malam aku mendengar suara napas berat, seperti napas yang lelah atau mungkin napas orang sakit. Jarak rumah tetangga paling dekat sekitar ada 100 meter. Suara itu masih terdengar teratur. Kalaupun suara ngorok, orang macam apa yang ngoroknya kayak toa masjid? Semakin ku cari suara itu, seperti ada di kamar nomor 1. Ku dekatkan kupingku di pintu kamarku nomor 5, dan suara itu terdengar. Pikiranku mulai menerka-nerka penasaran, mulai samar, tapi cukup lama, sampai suara itu berhenti dan hilang. Dan sekembalinya berselimut, aku sampai tak sadar tertidur pulas malam itu. Kerja di hari pertama, aku menaiki motorku dan bergegas ke peternakan ayam, usaha milik orang tua Wan. Harapanku hari ini Wan bekerja bersamaku, tapi Wan sudah dapat pekerjaan yang dia impikan dari awal. Ya daripada mengurusi bau ayam di peternakan kan, pikirku. Jam pulang kerjaku tepat sebelum maghrib untuk sampai rumah kos. Jadi setiap pulang ke kos, yang aku lihat ya rumah tua besar yang masih gelap sebagai tempat tinggal ternyamanku saat itu. Ingin mengeluh, tapi sadar aku miskin. Sebelum masuk rumah, aku harus memutar keran air di halaman rumah. Kemudian harus mematikan kembali esok harinya sebelum berangkat kerja. Itulah satu-satunya peraturan dari Ibu Sum selaku pemilik rumah kos ini. Menyalakan lampu ruang tengah, melepas pakaian dan kemudian bergegas ke kamar mandi. Baru seperempat ember kecil air, tiba-tiba keran mati. Dengan handuk yang kuikatkan di tubuh, aku berjalan keluar rumah, memastikan aku sudah memutar keran halaman rumah dengan benar. Sampai halaman depan keran yang bersebelahan dengan pohon jambu itu, ku cek kembali. Aku jongkok dan bingung. Kenapa keran memutar off? Perasaanku tadi aku sudah putar ke arah on. Sekeliling pemandangan hanya pohon pisang, kelapa dan sedikit pohon singkong yang ditanami ibu kos. Kuputar kembali keran itu. Lalu ku berdiri bergegas melanjutkan mandi. Baru satu langkah, aku merasa ada yang mengawasi dari balik batang besar pohon pisang yang sedang berbuah. Kulihat seksama tidak tampak apapun. Aku melanjutkan langkahku. 3 langkah lagi ku menginjak teras rumah. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki cepat. Aku terdiam sejenak memastikan. Tapi semakin lama diam, langkah itu semakin menghampiri. Dan terdengar sangat jelas itu langkah kaki seperti dari balik pohon pisang. Sontak ku lanjutkan masuk rumah kos dan menutup dengan sedikit membanting pintu tanpa membalikkan badanku. Suara apa itu? Pikirku. Kemudian suara itu hilang seketika setibaku di dalam rumah. Di dalam rumah aku teralihkan dengan suara ember yang sudah penuh dengan air. Kulanjutkan mandiku dan kemudian tidur. Di hari keduaku di rumah kos tua ini, sesekali suara tikus terdengar dari genting rumah ini. Hari ketiga, aktivitasku masih sama. Aku mulai bersiap bekerja dengan keadaan penasaran dengan suara langkah semalam. Langkah menyeret itu kucek kebenarannya. Mungkin ada bekas tapaknya, tapi di sekitar pohon pisang tidak ada tanda apapun. Heran aku. Setibaku dari kerja, aku memarkirkan motorku di garasi rumah Bu Sum.
kemudian lekas berjalan kaki kembali ke kos. Belum jauh Busum memanggilku. Satu kresek kecil jajanan pasar diberikannya untuk makan. Oh baiknya, pikirku senang. Jalan setapak ke atas rumah kos, terlihat ada yang asing. Susunan batu seperti bertambah, tapi laparku mengacukan rasa penasaranku lagi. Kunyalakan keran, dan hari itu berlalu begitu saja. Hari ke-4 sampai 6 tidak ada apapun yang terjadi, semua berjalan lancar. Sampai aku sadar bajuku sudah habis, aku harus mencucinya. Tapi karena masih malas, aku bekerja memakai baju kemarin. Bau tai ayam. Sepulang bekerja hari itu aku mampir dahulu ke warung untuk membeli tali rafia. Kuikatkan pada pohon jambu dan kelapa, akhirnya aku bisa menjemur pakaianku nanti. Aku tidur dan kusetel alarm saat subuh tiba. Alarm adzan subuh bunyi dari HP-ku yang miskin fitur. Aku terbangun dan bergegas sholat. Selepas itu aku mencuci beberapa pakaianku dan kemudian langsung menjemurnya di tali yang kuikatkan malam lalu. Kujemur satu persatu pakaianku. Pagi itu masih gelap. Suara sungai terdengar dan tiba-tiba badanku terasa panas di bagian leher sampai punggungku. Tapi seketika berlangsung hilang dan aku kembali ke dalam rumah. Aku menyapu kamar sampai ruang tengah. Saat aku hampir membuka pintu, tiba-tiba dari jendela ruang tengah aku melihat sesuatu yang berayun. Berayun di tali jemuran. Kain putih panjang yang berayun seolah angin ada. Siapa yang ikut menjemur subuh-subuh pakaian yang terlihat seperti mukena itu? Melihat itu, aku lari ke dalam kamarku. Aku merinding, pikiran mulai kacau. Aku paksa tidur sebentar, tapi susah. Sampai sinar matahari mulai terlihat dan aku bergegas mandi untuk pergi bekerja. Pikiranku masih ingin percaya kalau subuh tadi hanya mukena yang dititipkan warga saja. Tapi setelah pintu rumahku buka, kain itu sudah tidak ada. Pakaianku juga masih basah. Entahlah sosok apa yang kulihat tadi. Hari ini pekerjaanku tidak terlalu banyak. Bosku menyuruhku untuk pulang lebih awal, tepatnya pukul 2 siang. Tidak berpikir lama aku bergegas pergi. Kali ini perutku minta diisi. Dengan motorku yang sudah minta diservis, aku pergi ke pusat kota. Tepat di kedai bakso favorit warga Banjarnegara, aku memarkirkan kendaraanku. Aku pesan 1 mangkok dan es teh manis. Ponselku berdering. Mamaku menelpon. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam mak. Kami berbincang saling bertanya kabar. Kutanyakan masakan mama apa kala itu. Kemudian mamaku seolah tahu aku sedang terganggu. Mas banyak doa. Jangan ngelawan kalau ada yang ganggu. Jangan berantem. Sabar aja. Mama doakan selamat. Iya mak, amin. Jawabku singkat. Semangkok bakso yang datang mengakhiri percakapanku. Bakso Banjarnegara di kedai ini enak sekali. Ingin pesan lagi tapi aku gak mau besok berakhir lapar dan ngemil kerikil. Akhirnya aku urungkan niatku dan kembali ke kos. Uangku habis. Pukul 4 sore aku sudah sampai di kamar kos. Kos kamar nomor 5, kamar kos dengan ukuran paling kecil, tapi paling dekat dengan dapur dan toilet. Untuk sendiri di rumah ini, kamar nomor 5 adalah suatu privilege bagiku. Lelah, kenyang, rebahan dan mendengarkan radio dari ponselku adalah cara terbaik untuk cepat tidur. Yap, aku tertidur pula sore itu dalam keadaan belum ganti baju dan mandi. Malam itu sunyi sekali, bahkan hewan malam tidak terdengar sama sekali. Entahlah, hanya suara angin malam dan mungkin dengkurku. Sampai tiba-tiba suara lain ikut hadir dalam satu sunyi yang benar hening malam itu. Srek, srek. Suara sapu lidi di ruang tengah sedikit membangunkan tidurku. Aneh, padahal headset masih menancap di kuping. Tapi kenapa suara radio mati dan bisa-bisanya terbangun karena suara janggal itu? Srek, srek, srek. Suara itu terhenti. Kulihat jam dinding dengan gambar mawar merah yang kupasangkan di dinding menunjukkan pukul 18:40 malam. Lupa aku maghriban. Dengan cepat aku ke halaman depan menyalakan keran dan sholat.
Terasa seperti tengah malam, bukan tidur soreku seperti sunyi yang diciptakan agar aku lupa dan terlena dalam tidur. Entahlah, aku juga lapar. Malam semakin larut, jam 10 aku masih belum bisa tidur. Mungkin tidur soreku cukup untuk mataku melek sampai subuh datang. Ku coba terus terpejam dan aku menyerah. Ku buka pintu kamar dan duduk di kursi plastik di satu-satunya di ruang tengah. Aku memandangi seisi rumah. Kamar 1 dan 2 adalah kamar yang cukup besar. Kamar 3 dan 4 adalah satu kamar yang disekat dinding partisi kayu. Sedang kamarku nomor 5 di ujung bersebelahan dengan toilet dan dapur. Kurasa kamarku itu bukan kamar privilege, tapi kamar pembantu. Jam 11 malam, suhu mulai terasa dingin. Mataku masih awet, tidak mengantuk. Air mataku mengandung formalin sepertinya. Selain bermain game gak jelas, aku juga sesekali chat dengan beberapa kenalanku di FB. Sebagian kenalanku ini bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Sungguh gabut malam itu, sampai tiba-tiba lampu ruang tengah berkedip seperti mau mati. Pikirku mungkin tombolnya kurang dalam ku pencet. Saat beranjak dari kursi, tiba-tiba belakang leherku dingin sekali, seperti habis ditiup, dan gleb. Lampu ruang tengah mati. Pandanganku kabur, gelap. Ku ambilnya ponselku dari saku dan ku nyalakan senter ponsel. Ku sorot ke atas lampu, tidak ada apapun. Ku sorot ke arah kamar 1-2, tidak ada apapun. Ku sorot kamar nomor 3, 4, 5, tidak ada apapun. Tidak ada apapun, tidak ada apapun. Sampai di balik gorden pink bermotif bangau, mataku melihat ada seperti sosok yang diam tidak bergerak. Rambutnya panjang. Cahaya dari lampu warga di halaman rumah membuatku bisa melihat sedikit bayangan hitam itu. Kuperhatikan lagi dan lagi. Blup. Lampu kembali menyala, sosok itu hilang. Bayangan pohon jambukah itu tadi? Entahlah. Badanku gemetar. Kumatikan senter ponselku. Aku kembali ke kamar. Dan persetan dengan mata yang masih segar, aku berselimut memejamkan mata, dan tak sadar aku tertidur. Mat pagi. Dering notifikasi ponselku berbunyi, ucapan pagi. Ucapan pagi dari gebetan memang suka bikin senyum sendiri. Tapi maaf, aku masih dalam keadaan takut. Ku telepon Wan saja dulu hari itu. Wan, ini kosan gak bener. Anjir, aku digangguin terus kok. Nadaku kesal. Lah, temenmu banyak jadinya, balas Wan meledek. Kamu jauh ke Banjar mau cari duit, fokus duit. Aku tahu kamu lagi susah. Kamarku di Karangkobar kosong. Pindahlah kalau gak betah di situ. Wan membuatku terdiam. Gak mau. Gajiku habis, buat beli bensin aja itu bolak-balik. Jawabku kesal. Ya sudah, di situ aja lah. Aku berangkat kerja dulu, Bar. Assalamualaikum. Wan mematikan ponselnya. Waalaikumsalam. Belum salam balik, woi. Kesal aku. Aku pun mandi dan mencari sarapan. Mendoan dengan bumbu pecel cukup mengganjal sampai siang nanti. Semakin hari uangku semakin menipis. Apalagi Wan yang tadinya kupikir bakal bisa menghemat pengeluaranku, malah sudah dapat pekerjaan lain yang dia incar lama. Anak kos menunggu gaji pertama memang sesuatu rasanya. Sepulang bekerja, seperti biasa motorku kuparkirkan di dalam garasi rumah Busum. Karena tiba-tiba aku ingin buang air kecil, aku mengetuk pintu rumah Busum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Busum belum juga membuka pintunya. Sikap badanku menahan kencing. Sudah seperti jamet joget dinding badinding. Oh dinding badinding. Waalaikumsalam Mas Baro. Ada apa Mas? Tanya Busum tersenyum. Maaf, boleh pinjam toiletnya Bu? Pintaku dengan senyum menahan hasrat ini. Boleh, di belakang, belok kiri Mas. Aku berjalan cepat dan menutup pintu kamar mandinya sebelum kecelakaan terjadi. Lega rasanya saat kubuka pintu kamar mandi.
Aku seperti mencium bunga-bunga yang cukup wangi. Gak mungkin badanku sudah bau tai ayam. Tapi karena buru-buru aku cepat berjalan keluar dan terlihat Busum sudah menunggu sambil membawa kresek hitam. "Mas, ini kue pasar, dimakan ya?" ujar Busum ramah sekali. Bahagianya dalam hati karena Ibu Sum ini termasuk ibu kos idaman buat penghuni miskin sepertiku sekarang. Gerimis datang, aku cepat berjalan dan berlari sedikit untuk cepat sampai rumah kos. Saat aku sampai di halaman rumah, tak sengaja aku melihat kue apem dan getuk yang sama seperti ku bawa sekarang ada di bawah pohon jambu. Kok ada yang membuang kue Busum? Padahal aku makan selalu enak. Mungkin bisa juga memang terjatuh dan enggan untuk diambil lagi mungkin. Gerimis menjadi hujan, hujan menjadi kesepian. Begitulah mirisnya aku malam itu. Selesai mandi, aku dikejutkan dengan kebocoran dari genting ruang tengah yang cukup deras. Astaga, ada aja cobaan orang ganteng, ucapku dalam hati. Ku ambil ember di kamar mandi dan kutadahkan untuk menampung air hujan yang masuk ke ruang tengah. Setelah penuh, ku buang di halaman depan, bergantian dengan ember cat tidak terpakai. Hujan berhenti, tangan pegal, badan remuk. 2 jam hujan malam itu membuat genangan halaman rumah yang memang masih tanah cukup banyak. Lelahku hari ini membuatku mengantuk. Aku kembali ke kamar dan mendapati kasurku basah dari air yang mengalir dari tembok. Anjing, tidur di mana aku? Lupa menyalakan lampu kamar untuk memastikan keadaan adalah salah satu penyesalan malam itu. Tikar gulung yang sudah ada di sudut ruangan ku gelar. Lumayan lah, walau banyak stretch mark. Guling yang aman dari air hujan ku pakai menjadi bantal. Aku memilih tidur di ruang tengah yang sudah ku bersihkan. Suara sisa air dari genting dan suara nyamuk gak tahu diri mengiringi malamku untuk istirahat. Malam pertama aku tidur di ruang tengah. Makin tenang pikiranku, makin teringat sosok hitam semalam di balik gorden. Sengaja aku membalikkan badan dari jendela depan. Padahal lelah sekali, remuk sekali badan, tapi pikiranku membuat makin susah untuk tidur. Kadang kupikirkan hal lain yang lebih menarik, seperti jadi orang kaya, sarapan pizza dan sebagainya. Dan akhirnya aku sering menguap, mataku berair, aku beranjak lelap. Suara tetesan hujan mengantarkanku dalam tidur yang lebih dalam, semakin dalam, sampai mulai samar terdengar, dan badanku susah digerakkan, mataku terbuka, mulutku terkunci, aku ketindihan. Kubacakan ayat-ayat Al-Quran dalam hati, ku coba terus menggerakkan badan dan susah. Aku mulai mencoba tenang, badanku seperti kesetrum dari kepala sampai kaki, berpindah-pindah getarannya. Dan setelah itu, aku mendengar suara perempuan. Bukan, ini suara seorang ibu yang bernyanyi. Suaranya merdu mendayu, tapi hanya terdengar dari belakang badanku. Dulu saat kecil, aku sudah terbiasa dengan rep-rep atau ketindih ini. Ibuku bilang jangan takut banyakin doa, jangan paksa badan bergerak, rileks dan tenang. Aku praktekkan, sementara suara nyanyian jiwa itu mulai hilang. Badan mulai bisa digerakkan sampai pada getaran kaki hilang. Dan aku masih terus berdoa sampai aku tertidur lagi. Badanku sakit, gorden yang semalam tertutup terbuka lebar pagi itu. Entah apa yang aku lihat kalau badanku menghadap jendela dan aku ketindih seperti semalam. Hari ke-10 sampai 13, aku memilih menginap di Mes One yang terletak di Bawang. Di Mes One, aku masih ketindih pada hari ke-12, tetapi aku cepat sadar karena Wan langsung nabok kepalaku. Di hari 10 sampai 13 ini aku merasa boros bensin dan kebetulan ada Wan di situ. "Wan, minjem duit kamu lagi lah, bokek aku. Bensinku habis." Terang gamblang pintaku ke Wan. 35.000 aja lah yo, aku gak ada lagi. Wan menjawab. "Minta bapakmu loh, banyak duitnya," sindir aku. "Mulutmu,"
Bapakku yang kaya, bukan aku. Setelah itu aku beranjak pergi bekerja dari Bawang ke tempat kerjaku yang lumayan jauh jaraknya. Berdoa semoga rumah tua Bu Sum itu banyak hal aneh karena belum renovasi. Setelah ini aku berharap tidurku nyaman dan kaya raya. Gerimis sepanjang perjalanan menemaniku. Hari itu hari Sabtu, dan kebetulan aku minta libur 2 hari, Minggu sampai Senin, untuk bertemu temanku dari Cilacap, yang rencananya akan kuajak bersama Wan ke Rakit, masih daerah Banjarnegara. Di Rakit kami akan menginap di rumah kakek Wan, yang rencananya akan kami jadikan tempat untuk bakar-bakaran ikan dan ayam. Tof, kamu sama cewekmu jadi kesini? Percakapanku bersama Tova lewat ponsel, menemani makan siangku saat break bekerja. Jadi Bar, aku bawa apa? Tanya Tova. Beruang Tov. Ya ikan lah, Cilacap kan dekat sama laut. Gimana kamu ini? Kesalku menjawabnya. Ikan lele ya. Palamu keras Tov. Ngomong sama kamu jadi emosi aku. Terserah, ikan ayam bawa aja. Ya sudah, biar aku kabari lagi nanti, jawab Tova. Tova ini temanku di kota Cilacap yang tampangnya memang idaman kaum wanita, tapi otaknya nggak ada, kopong alias kosong. Tapi ceweknya cantik-cantik. Aku kalah, hatiku malah kopong. Aku pulang ke rumah kos kembali, dan memang betul sudah diperbaiki. Bahkan kasur dan selimutku sudah dimasukkan dalam keadaan kering di ruang tengah. Baiknya ibu kosku, walau rumahnya tak sebaik Bu Sum. Hujan besar dan petir menghantuiku malam itu, tapi beruntung tidak ada kebocoran lagi. Hanya tetesan air kecil yang masuk dari sela genting yang kurang rapat. Anggap saja percikan itu humidifier kamarku. Hujan masih deras sampai aku mengantuk. Kuletakkan ponselku dan mulai mencoba tidur. Walaupun niatku begadang karena besok libur, tapi dengan berbagai kejadian itu, rasanya tidur jadi hal menyenangkan. Mataku mulai terpejam, rasanya nikmat sekali mendengar suara hujan di genting dan angin yang kencang bertiup membuat dedaunan saling berbisik bertabrakan. Instrumen indah malam itu yang mengantar tidurku sangat cepat. Tet, tet, tet. Ponselku bergetar di meja kayu, aku terbangun dan mulai mengecek siapa yang menelponku. Kubuka ponsel dan kulihat jam menunjukkan pukul 3. Tidurku terganggu dengan 13 panggilan tak terjawab dari Tova temanku. Penasaran aku telepon balik Tova. Tidak menjawab, padahal baru semenit dia menelponku terakhir. Karena malas juga dan masih mengantuk, aku memutuskan untuk kembali tidur. Tapi tidak semudah itu Ferguso. Ternyata kebelet pipi setelah bangun pagi itu memang menyebalkan. Kubuka pintu kamar lebar-lebar dan dengan cepat aku berjalan beranjak ke toilet. Untung dekat. Belum habis air hibahan dari tubuhku untuk bumi ini, aku dikagetkan dengan suara pintu kamarku yang terdengar jelas seperti dimainkan. Aku bergegas menyelesaikan rutinitasku di toilet dan langsung mengecek apapun itu yang terjadi di kamarku. Aku takut kalau itu maling atau hewan seperti tikus dan lainnya. Saat aku melihatnya, pintunya masih dalam keadaan terbuka, seperti saat tadi aku baru beranjak. Tidak ada yang berubah. Kulangkahkan kakiku pelan menuju kamar, dan tet, tet, tet. Ponselku bergetar di meja. Astagfirullah, kaget, ucapku spontan. Tova kembali menelponku, dan kemudian aku angkat setelah mengeringkan tanganku yang basah dengan handuk. Halo Tov. Tidak ada jawaban, tapi detik telepon berjalan yang menandakan kami tersambung. Tov, halo? Nadaku sedikit kukeraskan. Tidak ada jawaban, sampai akhirnya muncul suara tangisan yang tiba-tiba dari saluran telepon itu. Tov? Tangisan malah semakin dalam, ditambah dengan sesenggukan dan misterius. Tov, woi, budek ya, malah nangis. Tov. Masih terdiam. Beberapa saat kemudian, tangisan itu berhenti. Hening, dan 5 menit sudah durasi kami terhubung. Hanya suara sinyal seakan berdengung.
Kutunggu suara Tova tanpa kutanya lagi. Kami saling berdiam dalam jalur yang sama. Kemudian, astagfirullah, astagfirullah. Aku mengucap astagfirullah karena terkaget mendengar teriakan dan tangisan keras yang memekakkan telingaku. Wadon nasu. Tova tiba-tiba menjawab setelah lama. Mulutmu loh, kaget aku. Ditungguin baru ngomong sambil nangis, ucapku. Tak tinggal kencing bar, aku putus sama Leni. Jawab Tova dengan tangis yang mulai mereda. Loh, kok bisa? Kok bisa putus, Tov? Tanya aku penasaran. Besok aku cerita langsung di situ. Stres aku. Balas Tova. Ya sudah, sabar ya, Tov. Iya, Bar. Besok tak kabari kalau OTW. Sip, Tov. Akhirnya kami mengakhiri telepon pagi buta itu. Jam sudah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Karena sudah jam tanggung, akhirnya aku mengeluarkan beberapa pakaianku untuk direndam, sembari menunggu aku membuka Facebook. Cucianku sudah siap, aku akan menjemur beberapa pakaianku di halaman depan rumah seperti biasa. Langkahku sekarang semakin pelan, takut dengan beberapa hari lalu, aku seperti melihat sosok hitam. Pintu mulai kubuka pelan, angin dingin tiba-tiba berembus lumayan kencang, masuk ke dalam rumah. Aku tidak melihat sesuatu yang aneh subuh ini, kecuali kemudian aku tidak sadar setelah melihat kembali apa yang aku bingungkan sebelumnya. Ada pakaian putih yang dijemur panjang dan lumayan tebal. Aku beranikan diri untuk mendekat, karena ya memang kain itu juga mengambil ruang kosong tali jemuranku. Untung pakaianku tidak banyak, jadi aku tidak perlu menggesernya. Aku menjemur kemeja dan celana panjangku. 1 kemeja batik aku jemur dan jepit, 2 celana panjang aku jemur dan jepit, 1 kemeja kerja aku jemur dan jepit, dan sisa 1 lagi kemeja hitamku. Saat aku menunduk mengambil kemeja terakhirku dari ember, kemudian aku berdiri dan loh, tadi ruangan tali jemuran ini masih bisa buat 2 kemeja. Kenapa sekarang 1 kemeja aja tidak cukup? Gumamku dalam hati. Dengan terpaksa aku menggeser kain putih itu ke sebelah kamar, tanpa menghiraukan rasa penasaranku tadi. Saat tangan kananku memegang kain itu, tiba-tiba, anjrit, ngapain dijemur kalau masih lengket? Kesalku dalam hati. Kain putih itu memang lengket, seperti direndam berhari-hari dan tidak diperas, langsung dijemur. Baunya juga seperti tanah liat, kemudian kuurungkan niatku menggesernya lagi. Selesai aku menjemur, aku kembali ke dalam rumah. Saat aku tutup pintu rumah, angin dingin kembali masuk tertiup. Aku kuncikan pintu dan bersiap untuk sholat subuh. Adzan subuh terdengar, kemudian aku bergegas dan kemudian berniat kembali tidur sampai siang, karena sore nanti aku dan temanku berniat ke desa Rakit untuk bakar-bakaran. Kulepas sarungku dan kemudian menguap setelah tubuhku menyentuh kasur dan bantal. Belum juga tidur, aku mendengar rintik hujan yang mulai membesar dan deras. Ya, hujan di saat aku baru saja menjemur pakaianku. Aku bergegas berlari untuk menyelamatkan cucianku di halaman depan rumah. Saat aku membuka kunci pintu rumah dan menariknya, rasanya seperti ada yang menahannya dari luar. Aku kunci kembali dan membukanya, karena mungkin error pikirku. Ternyata benar bisa membuka, tapi kemudian saat pintu terbuka setengah, aku menyesal membukanya, sangat menyesal. Karena di hadapanku sekarang, bukan sosok hitam, bukan suara ibu menyanyi sendu, bukan. Aku tiba-tiba ketindih, tapi aku melihat kain putih yang tadi kupegang, kini mempunyai rambut panjang yang membelakangiku. Tak ada wajah, tangan, kaki, berayun di tali seperti terkena angin. Aku diam sebentar, seperti badanku seolah kaku. Mataku seperti dipaksa melototi sesuatu itu di depan, mengayun. Rambutnya menyapu tanah, mengayun terus tanpa hentinya. Beberapa detik sampai aku lari tanpa menutup pintu rumah kos itu. Astagfirullah. Entah berapa kali kuucapkan sampai matahari muncul aku tertidur dalam balutan selimutku yang melindungiku pagi buta itu. Ponselku terus bergetar, badanku berkeringat.
bau badanku juga sudah tidak enak. Aku terbangun dalam keadaan basah berkeringat. Cuaca siang ini sungguh menyiksaku. Badanku masih merinding dibuatnya karena semalam. Tapi gerahnya Banjarnegara sekarang ini benar-benar bikin aku gak nyaman di dalam kamar. Aku beranjak melepas bajuku dan melihat notifikasi ponselku. Ada chat dan miss call dari Tova dan Wan. "Bangun Bar, udah siang, jadi nggak?" Isi chat dari Tova. Aku menelpon Tova dan ternyata mereka sudah berada di rumah kakek Wan di Rakit lebih dulu. Aku langsung memutuskan untuk mandi dan pergi menyusul. Selepas bersiap-siap, aku mengunci kamarku dan berjalan ke rumah Busum untuk mengambil motorku yang memang diparkirkan di sana. Belum juga sampai daun pintu rumah kos, aku melihat kursi plastik di ruang tengah terdapat piring dengan corak bunga penuh dengan jajanan pasar. Kudekati dan memang makanan segar. Pintu rumah kos juga dalam keadaan tertutup. Padahal kejadian subuh tadi tidak kupikirkan untuk menutupnya. Karena lapar aku memakan beberapa jajanan itu dan sisanya kumasukkan tas untuk bekal di Rakit. Pintu depan rumah kubuka dan memang kain semalam tidak ada, seolah sudah tidak kaget lagi saat mengeceknya. Hanya pakaianku yang kotor, mengering meninggalkan noda tanah karena semalam kehujanan. Sepanjang perjalanan panas terik menemani, sawah yang terisi air dan beberapa sungai kecil menjadi pemandangan indah dalam perjalananku ke desa Rakit. Beberapa kali ponsel di sakuku bergetar dan aku yakin itu dari Wan dan Tova yang memastikanku sudah jalan atau belum. Sesampainya di rumah kakek Wan, aku langsung disambut oleh Tova yang sedang merokok dan ngopi di teras rumah. Sedangkan Wan sedang berbincang dengan teman kecilnya. Lastri yang tinggal di desa ini dulu sempat aku sukai, cantik dan putih manis. Tapi karena sepertinya Lastri suka dekat dengan Wan, niatku kugebet pudar. "Udah belanja buat nanti malam bro?" Sapaku setelah memarkirkan motor bebekku. "Sudah dari tadi Bar, mulai sore juga kan?" Wan menjawab. "Cie Lastri, ada Wan, ada Lastri." Ledek aku kemudian. "Lempar sendalku nih, mau?" Kesal Lastri padaku. Kami banyak mengobrol sore itu, tapi Tova yang baru saja putus dengan pacarnya memilih sering diam, bermain dengan HP-nya. Kalau tidak kutanya, jarang bertanya dulu. Cepat move on bro Tov. Malam hari ini cerah, tidak hujan seperti hari-hari sebelumnya. Kami sibuk menyiapkan beberapa batu bata yang disusun menjadi pawon, alat panggang untuk membakar ayam dan ikan yang sudah dibumbui. Lastri makin cantik. Kadang kulirik sedikit, walau matanya sering melihat Wan. Tova menyiapkan arang yang memang banyak disimpan di rumah kakek Wan ini. Kakek Wan tidak banyak berinteraksi selain mendengarkan radio saluran Jawa bersama kopi hitamnya di ruang TV. "Tov, HP-mu ada musik apa? Puterlah biar nggak krik banget." Pinta Wan pada Tova. "Nggak banyak, bentar." Kemudian playlist galau Tova menemani kami dan bernyanyi malam itu bersama-sama. Malam mulai larut, obrolan mulai habis. Ingin aku bercerita tentang apa yang terjadi semalam, tapi keurungkan niatku karena aku lebih ingin melupakan kejadian itu. Tetapi Lastri lebih dulu menyindirnya. "Bar, kamu katanya suka diliatin di kosan." "Liatin apa gitu?" tanya Lastri. "Ya suara-suara aneh, ketindian gitulah Tri." Jawabku singkat ingin menyudahi. "Oh alah, serem," ucap Lastri. Makanan kami sudah siap. Wangi ikan bakar membuat perutku berbunyi terus. Kemudian kami membawanya ke teras rumah untuk kemudian bersantap. Setelah kami siap bersantap, Wan menanyakan satu hal yang terasa kurang. "Tova di mana? Udah lapar gini?" tanya Wan pada kami. Oh ya, saat kami membakar ikan dan ayam, aku tidak sadar Tova kemana. "Tadi ke arah WC, mules kayaknya," Lastri menjawab. "Lama banget ke WC, tak samperin dulu." Wan kemudian berdiri. Aku juga pengen pipis."
Aku berdiri dan memang memilih daripada canggung berdua. Aku berdiri dan memang memilih daripada canggung berdua di keheningan malam bersama Lastri di depanku. Jalan kaki menuju WC di rumah kakek Wan ini cukup jauh. Karena WC-nya terletak bersebelahan dengan sumur, harus melewati empang lele dan juga sedikit kebun yang dipenuhi pohon pisang dan pohon jati. Aku berjalan dan sampailah di depan sumur. Pintu WC memang tertutup, tapi seperti tidak ada aktivitas di dalamnya. Aku teriak memanggilnya. "Tauf, buruan, lapar nih ditungguin Tauf." Tak ada jawaban dari kamar mandi. Beberapa panggilanku tidak terjawab dan aku memilih balik badan dan kembali untuk makan. Ya, laparku tak tertahankan malam itu. Suara sandal jepitku yang menginjak kerikil jalan kecil menuju sumur terdengar karena sunyinya malam. Sampai akhirnya aku mendengar seperti suara batu kecil yang masuk dalam sumur. Plung. Aku membalikan badan dan mencari tahu, mungkin Taufa sedang jahil. Wan pasti banyak cerita tentang aku yang sering digangguin. Tapi ini bukan di rumah tua itu. "Taufa, lama sekali," teriakku. Kupanggil lagi tidak menjawab. Kucari dalam kegelapan beberapa lama juga tidak ada sautan balik dari Taufa atau melihat keberadaan dia. Sampai jantungku berdegup kencang dengan apa yang aku lihat dari balik tembok pembatas sumur dan kebun pisang. Wajahnya pekat hitam, matanya merah, terbungkus kain putih, dan berdiri di balik tembok, hanya kepala sampai leher yang terlihat. Aku mematung. Sosok itu terdiam terbungkus dan terikat kain kotor. Ya, itu pocong. Astagfirullah. Aku teriak dan berlari. Sandal jepitku lepas satu dan tak kuhiraukan. Nafasku terengah-engah. Kemudian Wan, Lastri dan Taufa berdiri menyaksikanku seperti orang ketakutan. "Lah, ada apa Bar?" tanya Wan. "Anjing, kamu tak samperin malah di sini," umpatku depan Taufa. "Aku udah balik kok dari toilet." "Kata Wan kamu pipis dulu," balas Taufa buatku bingung. "Serius Tauf, tadi aku samperin di WC, kamu kemana?" kataku dengan nada marah. "Aku dari WC kok, kamu gak ada aku lihat," jawab Taufa. "Lah, aku kira gantian ke WC," Wan menimpal. Bentar, kamu lihat pocong ya Bar?" tanya Lastri dengan muka tidak kaget. Kami bertiga saling memandang bingung dengan ucapan Lastri. Kemudian aku mengambil air putih kemasan kecil dan meminumnya sampai habis. "Makan dulu, udah dingin ini. Habis makan, aku mau ngomong sama kamu Bar." Lastri meneruskan ucapannya. Mataku terus mengawasi keadaan sekitar. Mereka bertiga makan dengan lahap dan saling bercanda. Aku makan dengan keadaan ketakutan. Kenapa aku terus ya? Ada yang sudah tahu? Entahlah pikirku. Oh ya, aku lupa bawa jajan tadi siang. Wan, maaf, tasku di sebelahmu. Aku meminta Wan mengambilkan tasku yang berada di sampingnya. Loh, kok basi? Bau basi tasku. Lengket banget kuenya. Ucapku heran saat membuka tas yang berisikan beberapa jajan pasar tadi siang. Ya, udah malam begini baru dibuka. Basi lah Bar, celetuk Wan membalas. Emang kue bolu lapis gini gak sampai sehari basi toh? Tanyaku balik. Gak tahu sih, jawab Wan. Kubuang sisa jajan yang tak kumakan habis dan melanjutkan makan malamku. Aku tidur di kamar depan ya. Lastri mulai membereskan beberapa piring kotor dan ditumpuknya. Kemudian kami bergegas bersiap untuk tidur selepas obrolan singkat setelah makan. Aku, Wan, dan Taufa tidur di ruang TV. Beralaskan karpet tebal dan bantal, aku masih memikirkan sosok yang tadi aku lihat. Semakin kupikirkan, semakin merinding aku dibuatnya. Kemudian aku mulai mengobrol pelan dengan Wan. Taufa diem aja tumben. Sekarang udah rebahan tidur. Kataku melihat Taufa sedang membelakangi kami dan tertidur. Bar, jangan kebanyakan melamun. Gampang masuk nanti. Wan mengalihkan. Lah, jadi keinget lagi kan. Anjing kamu Wan, kataku kesal. Tahu nggak Bar, kata kakekku, kalau orang yang tiba-tiba banyak lihat jin atau hal gaib dari dimensi lain itu biasanya bisa baca karakter atau hati orang lain loh.
Wan melanjutkan percakapannya dalam sunyinya malam itu. Maksudnya Wan? Timpal aku bingung. Kamu bisa baca perasaan Lastri ke aku nggak? Hehehe. Wan melanjutkan. Tahu Wan, balasku kecut. Perbincangan anfaedah kami bicarakan sampai rasa mengantuk datang. Dan akhirnya Wan lebih dulu tertidur dan aku menyusul tidur kemudian. Malam semakin larut, pukul 2 pagi sudah semakin terasa dingin. Jendela kayu rumah kakek Wan kadang berbunyi dengan tiupan angin malam itu. Untung selimut dan jaket tebal membantuku nyaman dalam tidur. Sampai akhirnya tiba-tiba ada tangan yang menepuk-nepuk bahuku. Bar. Suara lirih dari wanita terdengar dari kuping kiriku. Tepukan itu semakin kencang. Tidurku mulai terganggu, mataku mulai melihat dari samarnya malam itu ketika lampu ruang TV dimatikan. Kemudian pelan-pelan aku melihat ke belakang, siapa yang membisikkan telingaku dan menepuk-nepuk bahuku. Aku menoleh pelan dan yang kulihat adalah sosok wanita yang sudah sering aku lihat sebelumnya. Lastri membangunkanku pelan dan aku mulai mengangkat badanku untuk duduk memperhatikan. Mataku masih berat, sampai akhirnya aku sadar, aku orang yang bangun terakhir di ruang TV itu. Mataku mulai kembali fokus, aku melihat Wan sedang merokok di pintu ruang TV yang sudah terbuka. Aku masih bingung dengan keadaan pagi buta itu. Kenapa aku harus bangun, padahal tidurku saja belum cukup. Kalian berdua ngapain sih? Masih melek jam segini. Habis ngapain bangunin aku juga? Ganggu aja, ucapku pelan. Angin dingin mulai menusuk sela jaketku. Yang masih tidur ya kamu sendiri, Bar. Balas Wan setelah membuang puntung rokoknya yang masih menyala. Tova di mana? Aku baru sadar karena saat melihat tempat tidurnya Tova kosong. Hilang, Bar. Lastri menjawab. Pulang? Tanyaku lagi. Motornya yang masih di depan. Wan memotong. Tova memang sudah terlihat aneh seharian ini. Tapi ya mungkin karena masih dalam fase putus cinta sama pacarnya Leni. Oh ya, Leni ini pacar Tova dari SMP. Kalau sampai Tova stres ya wajar buatku. Wan, bawa senter. Kita cari aja lah, khawatir aku. Lastri mulai memakai sandal jepitnya. Sandalku ketinggalan satu di dekat sumur tadi, ucap aku. Bentar tak ambilin. Lastri langsung berjalan ke arah sumur tanpa ragu. Tutup pintunya, Bar. Wan menyuruhku ketika aku terakhir memakai sandalku untuk ikut mereka mencari Tova. Kami mencari dalam kegelapan dan bermodalkan satu senter. Kami tidak memanggil Tova karena tidak ingin membangunkan siapapun malam itu. Kami mencari dalam diam dan berbicara pelan. Sampailah kami di sumur dan WC yang sangat membuatku merinding, mengingat penampakan kepala pocong malam itu. Aku melihat tidak ada apapun. Tova juga belum terlihat. Iseng saja aku mengingat suara batu yang jatuh ke sumur tadi malam. Saat aku cek tanpa memberitahu Lastri dan Wan yang sedang fokus berdua bersama, dan aku tak suka. Aku memberanikan diri melihat ke bawah sumur yang cukup tinggi itu. Mataku sedikit kusipitkan, dan pelan-pelan aku memberanikan diri melihat ke dalam sumur itu, dan setelah itu membuka mata. Anjir, innalillahi, ucapku pelan. Aku kaget. Aku kira apa, ternyata hanya pantulan sinar bulan dalam hitamnya air saat malam. Mungkin memang aku saja yang sudah parnoan. Ya gimana lagi, melihat kepala pocong tadi malam sudah sangat mengganggu pikiranku. Kebun. Lastri memandu kami berjalan ke kebun pisang dan jati yang ada di sebelah empang lele milik kakek Wan. Kami menelusuri tanah basah dan daun-daun pisang tua yang sudah jatuh di tanah. Menyusuri kebun yang lumayan luas ini, kalau sendirian sudah pasti aku mati lemas. Pohon jati tinggi, pohon pisang berderet, sawah di ujung yang luas. Kurang seram apa lagi? Tova itu. Lastri berbisik pada kami. Kami melihat dari kejauhan Tova sedang mematung di pohon pisang paling ujung dekat sawah. Kami mempercepat langkah untuk memastikan. Sampai kami tiba di sebelah pohon pisang itu, dan memanglah itu Tova. Aku menyentuh pundaknya, tiba-tiba, seret. Tanganku seperti kesetrum sampai badanku, dingin sekali rasanya.
Kemudian tak lama aku tertawa dengan mulut menganga seperti ada yang masuk dalam tubuhku. Tak lama sensasi itu hilang dan hanya beberapa detik saja dan Tova yang tadinya mematung sekarang sadar. Lah, kok malah ketawa, Bar? Tanya Wan. Gak ngerti aku, jawabku bingung. Rokokmu masih, Wan? Tova meminta rokok pada Wan, kemudian berjalan pergi kembali ke rumah. Biarin dulu. Lastri berbisik pada kami mengikuti Tova berjalan dari belakang. Badanku terasa panas sekarang, seperti ada yang memperhatikan di sekitar. Tetapi sampai pada Tova membuka pintu rumah, aku tidak melihat apapun sepanjang perjalanan. Kemudian Lastri memilih ke dapur dan membuatkan Tova kopi hitam. Tova yang sudah duduk di kursi jati depan TV meminumnya sambil menghabiskan sisa rokoknya dan memijat sendiri sela jari-jarinya. Ketemu wujud apa tadi, Tov? Tanya Lastri. Leni, jawab Tova singkat. Tidak banyak percakapan yang terjadi setelah itu. Lastri juga langsung kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidurnya. Aku masih terjaga sampai pagi dan memutar radio milik kakek Wan sambil makan kacang sangrai bersama Wan. Besok aku balik Karangkobar, Bar. Bareng. Wan menawarkan. Asik, makan enak ya di tempatmu. Aku mengiyakan. Ya pasti, jawab Wan. Pagi hari datang, kami sudah membereskan segala macam peralatan yang kami gunakan semalam dan kami bersiap untuk pulang. Aku pergi menaiki motorku menuju ke rumah kos untuk mengambil beberapa baju. Kemudian kami melanjutkan pergi ke rumah orang tua Wan. Kamu kok bisa ambil libur? Padahal belum lama kerjanya. Aku bolos, jawab Wan singkat. Enak juga ya, terlahir dari orang tua banyak duit, pikirku. Aku aja rela ketemu demit mulu, yang penting punya kerjaan. Sebelum ke rumah orang tua Wan, aku diajaknya dulu mampir ke rumah temannya. Kami bermain PS sampai lupa waktu, dan akhirnya melanjutkan perjalanan kami pukul 9 malam dengan kondisi hujan. Untung ada 2 jas hujan. Kami bergantian menyetir, dan kondisi jalan memang gelap. Kami melewati hutan menuju desa Karangkobar, desa yang mungkin adalah salah satu puncak dingin Banjarnegara. Sampai setengah perjalanan, hanya dingin menemani perjalanan kami. Tidak ada hujan di sini. Kanan kiri hanya hutan dan pepohonan besar yang nampak dalam gelap. Aku mulai terasa mengantuk. Beberapa kali aku menguap. Wan tetap memacu kendaraannya untuk cepat sampai di rumah. Tiba-tiba hujan deras datang lagi. Kami sudah saling berdiam. Hujan juga menyusahkanku mengobrol bersama Wan. Sampai akhirnya kami melintas satu jalan yang Wan ceritakan angker. Tetapi aku belum pernah melihat apapun saat itu sepanjang aku ke desa Karkop. 5 menit kemudian, badanku mulai terasa panas yang aneh. Tapi cuma sebentar kurasakan, rasa kantukku hilang, dan memilih memandangi pepohonan rindang sekitar jalan menanjak, sampai entah kapan lamanya kami menanjak. Saat dibelokkan, tiba-tiba aku melihat kain putih, persis seperti yang kulihat di tali jemuran di rumah tua Busum. Hanya saja kain ini sepintas menutupi seperti kayu penanda. Karena Wan sedang memacu cepat, aku melewatkan begitu saja, menghiraukan apa yang kulihat. Tapi tidak hanya itu saja, bulu kuduku sekarang merinding, leherku dingin. Aku memegang leherku dan menggosoknya pelan, sampai tiba-tiba yang aku lihat di atas pohon mengejutkanku. Astagfirullah, ucapku dalam hati. Kain itu kini berwujud, duduk di ranting pohon besar. Mungkin pohon paling besar sepanjang jalan, seperti menatapku dengan muka merahnya. Mukanya yang merah menyala, kainnya tak asing. Aku menutup mataku dan berdoa. Wan masih mengendarai motor seperti biasa. Sampai akhirnya kami sampai di desa itu. Desa ramai dan padat, tapi sudah sepi aktivitas jam sekarang. Kami memarkirkan motor di rumah mewah orang tua Wan. Kemudian aku mandi air panas dan makan. Wan, tadi aku lihat kuntilanak di pohon. Bisik aku pelan. Kamu ditanya Lastri, dinasehati Lastri ya diem mulu kemarin pas dirakit. Si Tova cerewetin kamu ya sama aja didiemin. Wan kesal mengalihkan. Aku bingung. Gimana maksudnya, Wan? Tanyaku bingung. Gak ada ilmuku buat jelasin. Tanya Lastri nanti.
tambah Wan membuatku makin bingung. Malam itu aku dipenuhi kebingungan. Lastri dan Tova menasihatiku, tapi aku diam. Kemudian aku tidur karena besok pagi harus kembali ke kos. Lelah sekali bolak-balik sebenarnya. 4 hari aku tidur di kos ini. Suara apa lagi yang kudengar? Hampir sama seperti yang aku dengar sebelumnya. Lemparan batu ke genting, pintu yang dimainkan, dan kadang samar suara gamelan dari malam yang hujan. Oh ya, 3 hari maksudku. Aku seperti sudah terbiasa dan lebih merasa akrab dengan keadaan. Sebentar lagi gajian pertamaku muncul, aku tak sabar. Selesai aku menjemur pakaian kotorku, jam 5 pagi tiba-tiba Busum menelponku. Tumben sekali, pikirku. Mas Bar, kemarin pas Mas Bar pergi ada 4 orang lihat kosan. Katanya mau nempatin kamar yang 1 sama 2. Nanti kenalan aja ya mas. Info Busum ini seperti rezeki bagiku. Akhirnya aku bisa nobar hantu bareng, pikirku. Kunci kamar semua ibu gantung di depan kamar nomor 1 mas. Tolong cekin ada yang rusak gak ya mas? Ibu lagi kondangan di Wonosobo. Busum melanjutkan. Nggih bu, jawab aku. Aku kemudian bergegas menyapu ruang tengah, mengepelnya dan mengecek satu persatu kamar yang akan ditempati calon teman kosku yang baru. Seperti sudah tahu rumah tua ini berhantu, aku ingin menyulapnya seperti hotel bintang 5, walau tidak mungkin. Kamar nomor 1 ternyata banyak kerak yang kulihat. Tanah-tanah dari debu yang mengumpul juga sudah tebal. Akhirnya aku sikat dan bersihkan seluruh kamarnya saat itu juga. Gak apa-apa, aku harus punya teman agar bertahan di sini lebih lama, pikirku. Jam menunjukkan waktunya, aku pergi bekerja. Aku bergegas mandi lagi karena sangat berkeringat selepas bersih-bersih. Semoga pulang nanti aku sudah ada teman di rumah tua itu. Perjalanan pulang aku sempatkan membeli banyak gorengan untuk dimakan dan menyuap. Perkenalan agar teman baruku betah melihat aku yang baik. Saat itu perasaanku senang sekali saat berjalan ke kosan. Gendeng aku. Aku kunci gerbang rumah Busum, kemudian berjalan ke rumah kos yang sekarang sudah bersih, cemerlang. Soklin santai berkatku. Sampai halaman depan rumah, aku tidak mendapati rumah kos itu ramai. Bahkan keran air belum diputar on, lampu teras dan tengah belum menyala. Apa mereka belum datang ya? Aku melanjutkan langkahku sampai pintu rumah kos. Aduh, Sat. Aku tersandung batu-batu yang masih basah di depan rumah. Dan kok bisa aku gak sadar, seperti batu dari sungai Serayu. Duk, duk, duk. Suara seperti memaku kayu terdengar olehku dari luar rumah. Suara itu berasal dari kamar nomor 1. Mungkinkah itu teman-teman baruku? Aku membuka pintu rumah. Kok malah dikunci? Gak dianggap ya aku. Dan kemudian melihat pintu kamar nomor 1 terbuka. Mbah, ucapku setelah melihat kakek tua yang sedang memaku tempat kasur kayu yang kurasa masih dalam keadaan baik saat aku cek tadi pagi. Nggih mas. Kakek itu menjawab lirih dan batuk. Aku menyalakan lampu kamar 1 dan ruang tengah agar kakek bisa bekerja lebih mudah. Mbah, ini gorengan di kursi nggih. Saya tinggal mandi dulu, ucapku. Nggih, jawab kakek masih berjibaku dengan pekerjaannya. Aku melangkah ke kamar mandi sambil berpikir mungkin memang aku gak sadar rusak dan Busum sengaja memanggil tukang untuk membetulkan tempat kasur itu. Aku mandi sambil bernyanyi sedikit untuk merefresh lelahku bekerja dan beberes seharian. Duk, duk, duk. Batuk yang keras sekali dengan suara kayu dipaku terdengar sampai di kamar mandi. Aku guyur kepalaku untuk membersihkan sisa sampo dan kemudian dengan balutan handuk, aku berjalan cepat menghampiri kakek. Saat aku sampai, kakek itu hilang tanpa suara. Kok udah pulang? Cepet banget, pikirku. Aku tidak merasa terlalu berpikir aneh saat itu, karena yang kulihat sekarang memang manusia. Jam 9 sudah, aku menunggu untuk seseorang mengetuk pintu. Yang aku tunggu tak kunjung datang, sampai akhirnya ponselku berdering, ada SMS masuk dari Busum. Assalamualaikum Mas Baro, maaf lupa ngabarin. Anak yang mau ngekos gak jadi katanya. Besok kuncinya bawa ya, kalau ambil motor. Bangsat, udah gitu aja yang aku rasakan saat itu.
Suara batuk samar terdengar lagi dari kamar nomor 1. Aku menghiraukan dan memilih tidur dalam keadaan kesal. Aktivitasku monoton. Aku seperti biasa berjalan kaki menuju tempat kerja. Sebelumnya aku mematikan dulu keran di halaman rumah. Siapa yang ngopi di kebun orang? Tapi nggak diminum. Gabut banget. Sindirku setelah melihat kopi hitam di gelas plastik dekat dengan pohon jambu. Aku mengambil motorku dari garasi busum. Kuletakkan kunci kos lain di garasi. Kemudian aku mencium wangi bunga yang cukup tajam. Daripada aku ketahuan busum, seperti memperhatikan rumahnya dengan pandangan lain, aku lekas cepat pergi bekerja. Di perjalanan Lastri terus menelponku. Aku meminggirkan motorku sebentar untuk menerima panggilan itu. Halo Tri, balik kerja jam berapa? Aku Wan sama Tova nginep kosmu ya. Gak usah nolak, jawab aja jam berapa. Sebelum maghrib aku udah di kosan kok, kataku. Ya sudah, tak tunggu. Antara senang dan bingung jadi satu, aku kemudian melanjutkan perjalananku untuk pergi ke tempat kerja. Sepulang bekerja, aku sudah melihat temanku dari kejauhan. Lastri, Wan, dan Tova menungguku. Tumben sekali mereka. Padahal apa yang bisa diharapkan dari kos rumah tua. Selepas aku mandi, kami duduk di tikar yang sempat menemaniku tidur di ruang tengah. Kami mengobrol seperti biasa. Suasana hening yang biasa aku rasakan pecah menjadi ramai sekali. Seisi ruangan sekarang gantian mendengarkan kami tertawa dengan obrolan anfaedahnya. Sampai tiba-tiba kami disuruh Lastri untuk duduk saling berhadapan. Aku dan Lastri saling berhadapan. Aku canggung, aku malu, aku seneng. Hehehe. Tahu nggak kalau goib itu ada? Jin yang menyerupai untuk mengganggu itu ada. Kamu Bar, dari jam 8:30 tadi bercerita. Kita yang mendengar komentarnya bercanda. Sekarang coba pikir dalam-dalam. Lastri memulai obrolan yang membingungkan. Sekarang semua aku minta diam, dengerin aku. Kalian punya kuping, dengar baik-baik, pejamkan mata kalian sekarang. Berdengung, tambah Lastri. Jam berapa sekarang, Tov? 10:15, Mbak Lastri. Jawab Tov pelan. Aku sekarang gak cuma ngobrol sama kamu, Bar, Tova, Wan, tapi aku ngobrol sama seisi rumah ini yang mungkin memperhatikan. Semua yang tahu aku ngomong ini sekarang. Jam 12 kita mulai coba ya, Bar? Gak apa-apa. Lastri meminta yang aku tidak tahu. Iya, Tri. Lastri adalah sosok teman kecil Wan yang sangat mencintai budaya dan kesenian. Dia juga aktif mengikuti ebek, kuda lumping kentongan, dan banyak lagi. Jadi untuk hal mistis itu adalah hal biasa untuk dia. Terlebih kakek Wan sudah menganggap Lastri sebagai anak sendiri. Jam 11:30 aja. Pokoknya jangan buka mata sampai ada yang masuk. Lastri melanjutkan. Mulai ya. Tova, ceritamu bicarakan sekarang. Gak usah ada komentar, gak usah buka mata. Tov, mulai. Pinta Lastri. Tova mulai bercerita, kami semua menutup mata, bersila dan berhadapan. Di desa Rakit aku jumpa sama Baro di depan WC, tapi Baro berdiri diam di sumur gak gerak. Cerita Tova membuatku takut. Aku suruh semua diam gak cerita sama kamu Bar, soalnya kamu sudah bisa sadar sendiri. Lastri melanjutkan. Kamu ditindih di mesku di Bawang, kamu lama sadarnya. Di Rakit kakekku sama Lastri yang buang goib di tubuhmu. Wan menambahkan. Kami masih dalam mata tertutup. Dengungan di kuping kami makin keras. Jadi bukan Tova yang menghilang di WC Rakit itu, tapi aku yang dibawa ke alam lain. Kamu Bar, udah dibawa sampai gak bisa bedain mana alam gaib, mana alam nyata. Sadar dari kamu sendiri. Lastri memberikan nasihat yang sekarang aku pahami. Bra! Pintu kamar kosanku seperti terbanting, aku tetap memejamkan mata. Tova membuka matanya. Anjing, kaget, teriak Tova. Kami semua membuka mata mendengar Tova. Lastri kesurupan dengan mata tertutup. Suamiku jangan dibawa. Aku betah sama masnya. Lastri samar berbicara. Tova berdiri kebingungan. Wan memegang Lastri. Aku panik. Pegang kakinya, Wan memintaku.
Kemudian terulang kembali aku seperti tersetrum saat memegang Tova di kebun rakit dan hilang sensasi itu begitu saja. Lastri membuka mata dan meminta minum air putih. Lastri cuma berbisik ke kami setelah sadar dalam suasana yang sudah sangat aneh bagiku malam itu. Ini proses perjodohan. Kami tertidur di ruang tengah bersama. Aku sekarang tidak membalikkan badanku menghindari jendela rumah. Sampai akhirnya ada bayangan hitam di depan halaman rumah. Aku melihatnya sendiri. Sial, niatnya tidak tertidur lagi. Tova ngorok, Wan pules. Kami berjejer sampai tiba-tiba tangan Lastri menepuk bahuku setelah aku memilih tengkurap. Tidak ada kata-kata dari Lastri, hanya tepukan 3 kali. Aku bangun lebih dulu, subuh sudah datang. Mereka ikut bangun, kemudian Wan berbisik padaku. "Bar, besok gajianmu?" Wan bertanya padaku. "Iya Wan." "Utangku tak balikin kok, santai," balasku. "Nggak usah, utangku ikhlas. Cari kosan lagi, nggak apa-apa mahal Bar. Nggak usah di sini lagi," Wan meminta. "Nggak bilang gitu, aku juga mau pulang aja Wan. Cuma aku nggak enak sama bapakmu." "Gimana?" balasku. "Aku yang ngomong sama bapakku nanti." Tambah Wan membuatku tenang. "Terima kasih loh," balasku senang. Lastri balik dengan Wan, aku masih tetap nggak suka, tapi saat itu aku lebih khawatir sama Lastri. Tapi sebelum pulang, Lastri juga memastikan aku tak perlu khawatir. "Nggak apa-apa Bar, aku disanggar ya biasa jadi media. Cuma tetap nggak bisa ilangin sendiri," ucap Lastri sebelum izin pulang dengan Wan. Tova menawarkan diri untuk tinggal sampai aku pergi dari rumah tua ini. Tapi subuh, aku mendengar dia sedang sering tersenyum dengan Leni di sambungan telepon. "Udah janjian sama Leni?" tanyaku. "Udah Bar, tapi nggak apa-apa, tak di sini dulu." "Nggak usah Tov, nggak apa-apa kok. Bentar lagi juga balik," aku menolak. "Masih lama?" "Nggak apa-apa, aku pengangguran kok. Kan besok kamu gajian Bar." "Hehe," balas Tova. "Ya terserah kamu Tov. Cari sarapan yuk, lapar aku." "Ikut ke kerjaanku aja nanti ya, nggak usah di rumah sendirian." "Sip," Tova membalas. Aku sudah gajian beberapa hari lalu, hatiku riang, gangguan tidak lagi muncul saat malam tiba. Sampai di subuh terakhirku di rumah kos tua ini, aku bangun untuk menjemur bajuku. Tova yang masih tertidur saat kubangunkan untuk sholat subuh. Karena dia sudah baik mau menemaniku, aku mencuci pakaian satu-satunya dia, tapi tidak dengan sempaknya. Subuh itu langit cerah tidak hujan, aku menjemur beberapa pakaian di tali jemuran yang biasa kupakai. Sebelum kemeja terakhirku kujemur, aku mendengar suara aneh dari balik kebun kecil yang sudah tertutup pohon singkong lebat. Seperti bunyi batu yang dilempar ke batu lainnya. Aku mendekati memeriksanya, kemudian aku melihat anak kecil bermain batu sungai yang masih basah. "Mamamu mana?" "Baru mandi kok kabur." "Sekolah bentar lagi Le," tanyaku. Aku sempat menyentuh bajunya yang basah. Bajunya lengket sekali seperti baju rendaman berhari-hari. Kemudian dalam diam, anak kecil itu membawa batunya menuruni bukit kecil rumah ini ke arah sungai. Aku tidak mengikutinya, seperti sudah sadar dengan batu-batuan yang sering aku jumpai di halaman rumah di awal-awal aku tinggal di rumah tua ini, atau penanda tapak tangga tanah ke rumah ini. Anak kecil berdiri dan menghilang di tepi sungai Serayu. Aku kembali ke dalam rumah dan membangunkan Tova untuk cerita hal ini. Tova mendengarnya, kemudian cuek dan tidur lagi. Aku memilih bermain ponsel. Jam 10 pagi kami sudah membawa barang kami dan berjalan menuju rumah Busum. Sebelum pamit aku harus menyerahkan kunci kos. Kami mengetuk pintu rumah Busum. Tumben sekali lama kami ketuk tidak ada jawaban. Saat aku mulai mengeluarkan motor dari garasi, pintu rumah Busum terbuka. Wanita cantik menyapa kami. Tova berbisik-bisik. "Cantiknya nggak wajar Bar." "Shh," balasku. "Mbak, ini kunci kosan. Kemarin sudah izin SMS ke ibu, tapi ibu minta di kosan sampai tanggal 31. Maaf nggak bisa mbak, sampein ya. Soalnya udah nggak kerja," kataku menjelaskan. "Iya mas, kenapa nggak sampai tanggal 31, biar sebulan pas."
Mbak dengan wangi yang tak asing buatku membalas, buru-buru mbak, Busum gak di rumah? Tanyaku balik. Ibu sakit. Kemudian kami izin pamit dan pergi ke Purwokerto untuk meninggalkan Banjarnegara. Loh, aku bakal betah kalau mbak cantik tadi ngekos juga loh. Anaknya Busum ya? Tanya Tova dalam perjalanan kami menuju kota Mendoan. Baru lihat juga aku Tov, balasku. Harumnya keinget terus loh. Waduh, barbar. Tova membalas. Sesampainya di rumah orang tuaku, Tova langsung pamit untuk pulang ke Cilacap. Menjemput Leni. Aku mengambil ponselku dari saku dan menerima pesan dari Wan. Bar, Lasri demam. Kamu udah pulang kan? Jangan nginep sehari lagi di rumah kos itu. Titik. Lalu aku balas pesan chat dari Wan. Iya Wan, aku sudah di rumah ortuku. Terima kasih ya, kerepotin. Lasri gimana? Aku jenguk sama Tova ya besok. Gak usah Bar, kamu di rumah dulu, jangan ke Banjar dulu. Kemudian aku menceritakan kenapa aku keluar bekerja dari sana pada ibuku. Beberapa bulan ke depan aku masih suka ketindih dan diganggu hal kecil, tapi berangsur hilang. Bahkan saat ibuku ketindih dan aku ke kamarnya, aku terbanting ke lantai sebelum sampai pintu kamar ibuku. Tapi tidak sampai di situ, sampai aku bertemu juru kunci Gunung Slamet dan benar-benar dianggap keluarga oleh penunggu Gunung Slamet setelah aku mandi kembang selepas maghrib. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan terus nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.